Oke dude, welcome. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Bodyguard and Assassin. Bagi kalian semua yang belum tahu film ini, film terinspirasi dari kisah pemimpin revolusi Tiongkok yaitu Sun Yat-sen. Diceritakan pada tahun 1005, Sun Yat-sen bermaksud pergi ke Hong Kong untuk bertemu Tong Man-hieu. Mereka akan mendiskusikan rencana untuk menggulingkan dinasti Qing. Mengetahui hal itu, permaisuri Cixi pun tak tinggal diam. Ia mengirim sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin San Xiaoguo untuk menjegal aksi Sun Yat-sen. Anggota revolusi Chen Shaobai tiba di Hong Kong beberapa hari sebelum Sun Yat-sen. Gimana, penasaran dengan filmnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng biar nggak penasaran lagi, oke? Baik, film dimulai ketika tokoh utamanya yang bernama Chen Chung yang terlihat sedang berjalan menuju pasar. Lalu ia pun mulai membeli apel di pasar itu dan memakannya. Setelah itu ia pun mulai berjalan lagi ke pasar untuk membeli gorengan. Lalu ia pun pergi ke rumahnya sambil makan gorengan di rumahnya. Lalu di malam harinya ia pun mulai menyembah dewa apinya sambil bersujud dan berdoa dan memohon pada dewa itu. Lalu di tempat lain ia pun mulai santai-santai merokok dan duduk santai. Scene berpindah kepada manusia raksasa yang bernama Wang Puming. Ia terlihat sedang memasak tahu untuk dijual ke pasar. Lalu dan tiba-tiba ia pun diganggu oleh orang yang tak dikenal. Sementara di tempat lain, di tempat Shen Chungyang, ia pun terlihat sedang mengintip mantan istrinya. Mantan istrinya sedang merayakan anaknya yang sedang lulus kuliah. Lalu ia pun pergi karena ia dilihat oleh mantan istrinya. Lalu ia pun melompat keluar. Sementara di tempat lain, di tempat Liu Tang, seorang revolusioner yang sedang merayakan anaknya yang sedang lulus kuliah, anaknya yang bernama Chong Kuong. Lalu mereka pun berpesta-pesta sambil senangnya. Dan kemudian mereka pun membagikan beras-beras gratis kepada warga Tiongkok. Saking kayanya, ia pun mengundang semua orang-orang untuk dibagikan beras gratis. Lalu ia pun mulai foto untuk dijadikan kenang-kenangan sebelum ia mati meninggal. Dan kemudian setelah itu, keesokan harinya di tempat Shen Chungyang, ia terlihat sedang bermain judi bersama teman-temannya. Lalu ia pun senang karena ia menang melawan temannya. Dan temannya pun marah. Setelah ia selesai bermain judi, ia pun mulai pergi berlari menuju rumahnya. Agar ia cepat sampai menuju rumahnya, ia pun bergegas-gegas berlari. Dan tiba-tiba terjadi perkelahian. Setelah itu di tempat lain keesokan harinya, di tempat Liu Tang, ia pun mulai didatangi oleh polisi Hong Kong. Lalu Liu Tang pun mendekati polisi Hong Kong itu. Setelah itu ia pun bilang kepada polisi itu, "Kenapa kamu menghancurkan semua usahaku dan daganganku?" Lalu polisi itu pun bilang, "Sebagai teman aku peringatkan kau, jangan mendekati tempat itu karena tempat itu adalah pemilikanku dan orang-orangku." Dan kemudian di malam harinya suruhan polisi itu pun datang untuk menyerang warga. Dan akhirnya teman Liu Tang pun meninggal. Lalu muncul anaknya yang bernama Fong Hong datang ke tempat ayahnya. Lalu di tempat Shen Chungyang pun melihat perempuan itu menangisi ayahnya dan ia pun hanya bisa diam. Sementara si Fong Hong pun terus-terusan menangisi ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ia pun menangis menyesal. Dan kemudian keesokan harinya Liu Tang pun mulai mendatangi orang raksasa itu. Kemudian Liu Tang pun berbicara kepada manusia raksasa itu, "Maukah Anda menjadi pelindung saya?" Lalu manusia raksasa itu pun berbicara, "Oke kalau gitu, baik, kapan? Besok ya, baiklah kalau gitu." Setelah itu ia pun mulai pulang. Lalu pemilik beca itu pun berbicara kepadanya, "Anda hebat sekali Tuan Li, Anda bisa mengalahkan raksasa itu." Lalu Tuan Li pun bilang, "Apa gunanya takut, kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, begitu ya?" Lalu di malam harinya muncul orang yang bernama Master Chen, anggota revolusioner. Ia sedang dikurung di dalam penjara oleh tentara yang bernama Xiaobai, seorang yang menjegal Sun Yat-sen. Dan tiba-tiba terjadi keributan di sini. Mr. Chen pun mengambil pisau. Ia ingin menusuk tentara itu, lalu tentara itu pun menangkisnya. Lalu tentara itu pun marah kepada Mr. Chen dan bilang, "Dasar bencong lu." Dan kemudian setelah itu keesokan harinya ia pun mulai menyusun rencana untuk mengelabui
para tentara itu agar ia bisa keluar dari penjara itu. Lalu ia pun berhasil mengelabui tentara itu. Lalu ia pun memukul tentara itu. Setelah itu ia pun nekat melompat dari atas atap untuk melarikan diri. Lalu kemudian setelah itu ia pun berhasil pulang ke rumah Liu Tang. Setelah itu Mr. Chen pun bilang kepada Liu Tang, demi melindungi Sun Yat-sen aku ingin mencarikan peran pengganti untuk melindungi Sun Yat-sen. Lalu Liu Tang pun bilang, kamu ingin menggunakan anakku sebagai umpan? Janganlah kalau gitu. Lalu ia pun memberinya pistol untuk melawan musuhnya. Sementara di tempat Shen Chongyang, ia pun terlihat sedang santai-santai sambil duduk. Lalu ia pun didatangi oleh mantan istrinya. Lalu mantan istrinya pun meminta agar ia melindungi suaminya yang bernama Liu Tang. Lalu ia pun bilang, apa kau bila, kenapa kau menyuruhku untuk melindungi selingkuhanmu? Lalu ia pun menyuruh istrinya itu keluar. Dan lama-lama ia pun luluh. Sementara di tempat lain, di tempat Mr. Chen, ia pun mulai memilih peran pengganti untuk melindungi Sun Yat-sen. Lalu muncul di sini anak dari Liu Tang yang bernama Chong Guang. Tetapi Mr. Chen tidak mengizinkan Chong Guang untuk menjadi peran pengganti. Lalu ia pun memeluknya sambil menangis. Sementara di tempat lain, di tempat orang yang ingin menjegal kedatangan Sun Yat-sen, ia pun mulai mencuri senjata polisi untuk membunuh si Sun Yat-sen. Dan ia pun berjanji. Lalu kemudian keesokan harinya peperangan pun mulai terjadi. Dan tiba-tiba banyak sekali warga-warga yang terbunuh oleh aksi si penjegal. Lalu di sini Peng Hong pun mulai mati-matian melawan musuh. Sementara di tempat Shen Chongyang, ia pun mulai mati-matian melawan musuh. Lalu setelah itu di tempat lain, orang pengemis itu pun mulai menyelamatkan Liu Tang. Dan setelah itu pengemis itu pun mati dalam keadaan mengenaskan oleh tentara itu. Dan di tempat Shen Chongyang, ia pun rela mati demi istrinya. Ia pun menyuruh Liu Tang, selingkuhan istrinya, untuk pergi agar ia selamat. Dan akhirnya si Shen Chongyang pun mati mengenaskan. Dan akhirnya film pun berakhir secara mengenaskan. Sad ending sad. Oke, thanks dude. Don't forget like, comment, and subscribe, okay?